Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan. Perkenalkan, saya Karisman Nur Hidayat. Izinkan saya memaparkan proposal penelitian saya. Pengaruh kebijakan dividen dan struktur modal terhadap harga saham dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Dengan perusahaan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024. Jadi presentasi kali ini akan membahas dua bab utama. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, batasan, tujuan, manfaat, dan metode penelitian. Kemudian bab kedua landasan teori, yaitu yang terdiri dari tinjauan teori, variabel, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis. Baik, lanjut ke bab 1, pendahuluan, mulai dari latar belakang hingga metode penelitian. Latar belakang. Pasar modal berfungsi untuk memobilisasi dana dari investor ke perusahaan. Indeks LQ45 berisikan 45 emiten paling likuid dan berkapitalisasi terbesar sebagai acuan utama investor. Harga saham mencerminkan kinerja dan kepercayaan investor dan dipengaruhi banyak faktor. Dua faktor utama yang saya teliti yaitu kebijakan dividen dengan proksi dividend payout ratio atau DPR dan struktur modal atau dengan proksi debt to equity ratio atau DER. Mengapa topik ini menarik? Mari kita lihat fenomena harga sahamnya. Jadi, harga saham LQ45 sangat berfluktuasi selama 5 tahun terakhir. Dari 2020 hingga 2021, pandemi COVID-19 menekan pasar. LQ45 sempat anjlok 32,6% dan rata-rata harga turun ke 6.922. Kemudian pada tahun 2022, pemulihan didorong sektor komoditas dan energi. Rata-rata harga mencapai puncak yaitu Rp8.334. Kemudian pada tahun 2024 terjadi koreksi tajam. LQ45 turun 15,6%, lebih dalam dari IHSG, dipicu aksi jual asing senilai kurang lebih Rp6,53 triliun. Bagaimana dengan struktur modal dan dividennya? DER atau struktur modal naik bertahap mulai dari 1,03 menjadi 1,28. Porsi utang dalam pendanaan meningkat. Kemudian dividen payout ratio atau kebijakan dividen sangat fluktuatif. Sempat anjlok ke 0,39 di 2021 saat laba tertekan, lalu pulih ke 0,69 di 2024. Pola ini menunjukkan kebijakan keuangan yang responsif terhadap kondisi laba dan kebutuhan dana. Namun, temuan penelitian terdahulu justru tidak konsisten. Inilah celah penelitian. Untuk dividend payout ratio, ada yang menemukan pengaruh positif yang terdiri dari penelitian dari Amri, Praptoyo, dan Hayati. Ada juga yang menilai negatif, yaitu Mahmud, bahkan tidak signifikan, yaitu dari Rosadi dan Anggraini. Untuk debt equity ratio atau DER, temuannya juga beragam. Ada yang menganggap berpengaruh positif, yaitu Ardiansyah, kemudian negatif dari penelitian Warisman, dan tidak signifikan dari penelitiannya Valuti dan Hardini. Karena hasilnya bertentangan, hubungan ini kompleks dan memerlukan variabel moderasi, yaitu ukuran perusahaan. Dari latar belakang ini, saya rumuskan masalahnya. Ada 4 pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah kebijakan dividen atau dividen payout ratio berpengaruh terhadap harga saham? Kemudian yang kedua, apakah struktur modal atau DER berpengaruh terhadap harga saham? Kemudian yang ketiga, apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh DPR terhadap harga saham? Kemudian yang keempat, apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh DER terhadap harga saham? Agar terarah, penelitian dibatasi sebagai berikut. Objek dan periode.
emiten yang saya gunakan adalah emiten LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 hingga 2024. Dari data yang saya tarik yang konsisten itu adalah 17 perusahaan sampel. Kemudian variabel independen, saya gunakan dividend payout ratio dan debt equity ratio. Variabel dependennya yaitu harga saham penutupan tahunan. Kemudian variabel moderasi, yaitu saya gunakan ukuran perusahaan yang diukur dengan LEN atau LEN dari total aset. Kemudian selanjutnya tujuan penelitian. Tujuannya menguji dan menganalisis 4 hubungan tadi. Yang pertama, menguji hubungan DPR dan DER terhadap harga saham. Kemudian menguji peran moderasi ukuran perusahaan pada kedua hubungan tersebut. Selanjutnya, manfaat penelitian. Ada beberapa manfaat penelitian. Yang pertama, kepada investor. Dapat digunakan sebagai dasar keputusan investasi yang lebih rasional. Kemudian kepada perusahaan sebagai bahan evaluasi kinerja dan strategi keuangan. Kemudian kepada akademisi sebagai referensi pengembangan penelitian lanjutan. Kemudian sebagai pemerintah atau regulator sebagai masukan menjaga stabilitas pasar modal. Selanjutnya, bagaimana metode yang saya gunakan? Metode penelitian. Jadi, jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif asosiatif kausal atau explanatory dengan pengujian hipotesis. Data sekunder dari Bursa Efek Indonesia atau IDX dan IDX Factsheet berbentuk data panel 17 emiten selama 5 tahun. Kemudian sampel, saya menggunakan purposive sampling menghasilkan 17 perusahaan yang rutin membagikan dividen. Kemudian hipotesis penelitian ada 4. H1 atau hipotesis 1, DPR berpengaruh terhadap harga saham. Kemudian hipotesis 2, DER berpengaruh terhadap harga saham. Kemudian hipotesis 3 dan 4, ukuran perusahaan memoderasi pengaruh DPR, dividend payout ratio, dan DER, debt equity ratio terhadap harga saham. Kemudian teknik analisis data. Analisis menggunakan moderated regression analysis atau MRA. Tampilan persamaannya yaitu Y sama dengan alpha ditambah B1 kali X1 ditambah B2, X2 ditambah B3 kali moderasi ditambah B4 kali moderasi S2 ditambah E dengan suku interaksi XZ menguji moderasi. 4 tahap. Yang pertama statistik deskriptif, kemudian uji asumsi klasik, kemudian analisis MRA, lalu uji hipotesis dengan uji T, uji F, dan uji R pada tahap signifikasi 5%. Itu adalah bab 1. Sekarang kita lanjut ke bab 2, yaitu landasan teori. Pada bab 2, saya jelaskan teori, variabel, dan hipotesis yang melandasi penelitian. Kita mulai dari tinjauan teori. Grand teorinya yaitu manajemen keuangan. Tujuannya memaksimalkan nilai perusahaan melalui keputusan investasi, pendanaan, dan dividen. Kemudian signaling theory itu dividen menjadi sinyal prospek, kenaikan dividen sama dengan sinyal positif. Kemudian bird in hand yang dikemukakan oleh Gordon dan Lindner. Investor lebih menyukai dividen tunai yang pasti. Kemudian ada teori dividen irrelevance yang dipopulerkan oleh Modigliani dan Miller. Teori ini menyebutkan di pasar sempurna dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Kemudian variabel penelitian. X1-nya saya yaitu kebijakan dividen yang diproyeksikan dengan dividen payout ratio dengan rumus yaitu dividen per share dibagi dengan earning per share dikali 100%. Kemudian X2 yaitu struktur modal atau debt equity ratio dengan membagi total utang dengan ekuitas dikali 100%. Kemudian variabel moderasinya yaitu ukuran perusahaan dengan saya learn total aset. Kemudian harga sahamnya saya gunakan closing price tahunan. Untuk
penelitian ini saya juga mengkaji 15 penelitian terdahulu sebagai rujukan. DPR dan DR adalah dua variabel inti yang paling sering muncul. Pembeda penelitian saya hanya Fauci, penelitian tahun 2019 yang menggunakan moderasi ukuran perusahaan. Disinilah kebaruan saya. Selanjutnya kita melihat kerangka konseptual. Inilah model penelitian saya. X1-nya yaitu dividend payout ratio dan X2-nya yaitu debt equity ratio mempengaruhi Y atau harga saham melalui jalur H1 dan H2. Selanjutnya Z, ukuran perusahaan, memoderasi kedua jalur tersebut melalui jalur H3 dan H4 yang garis putus-putus warna orange. Baik, selanjutnya kita perlu kembangkan hipotesis. H1 atau hipotesis pertama dilandasi oleh signaling dan bird in hand. Kenaikan dividen payout ratio menjadi sinyal positif. Kemudian hipotesis kedua dilandasi oleh trade-off teori. Utang optimal menaikkan nilai tetapi berlebihan menaikkan risiko. Kemudian hipotesis 3 dan hipotesis 4, perusahaan besar penjaga dividen lebih konsisten dan mengelola utang lebih baik, sehingga memperkuat atau memperlemah pengaruh tersebut. Demikian paparan dari saya. Izinkan untuk saya menutup. Sebagai penutup, penelitian ini menjawab research gap inkonsistensi temuan terdahulu dengan menambahkan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi pada konteks LQ45 terkini, yaitu 2020 hingga 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.